Jadi kita harus apa kalau kita nggak sakit? Harus apa? Harus bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Karena apa? Karena telah memberikan kita kesehatan. Kesehatan itu mahal sekali.
sekalian? Ada enggak di toko? Di toko itu ada enggak di pasar? Di Indomaret? Ada enggak? Enggak ada. Jadi karena kesehatan itu enggak ada apa? Enggak ada tokonya, enggak dijual di pasar, maka kita harus menjaga kesehatan. Caranya gimana? Makan teratur. Terus menjaga kesehatan itu gimana? Makan yang teratur. Terus makan makanan yang sehat, bersih. Terus istirahat yang cukup. Terus ada lagi seimbang itu teratur juga. Yang terakhir olahraga. Nah, kalau badannya nggak dibersihkan, tubuhnya itu menangis. Ya, kalau nggak dibersihkan, nggak dijaga, nggak dimanjakan, tubuhnya nangis. Kenapa nangis? Walah, wong saya itu masih dikasih tangan untuk hidup, untuk mengambil sesuatu, dikasih mata untuk melihat, nggak dijaga. Kita wajib apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Nah, gitu ya. Jadi karena semuanya sehat, semuanya masuk. Untuk sekarang kita lanjut ke materi, bukan materi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melakukan project, ya. Kita akan melakukan project yang dinamakan seperti project based learning, yaitu. Jadi kita akan melaksanakan project. Terus habis itu selanjutnya apa yang akan kita bahas? Wujud, zat, dan perubahan. Nah, sekarang saya tanya, ketika kita membahas tentang wujud dan perubahannya, berarti intinya kita itu bisa melihat sesuatu dan bisa merasakan dan lain sebagainya, ya kan? Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang wujud benda sebelum kita melanjutkan menjawab? Terus terus ada lagi banyak lagi, masih banyak kan? Kayak bisa mempunyai massa, ya kan? Berat itu beda-beda, ya kan? Terus selanjutnya, pernahkah dengar benda dapat cair atau jadi gas? Pernah nggak? Anak-anak pernah tahu nggak? Pernah. Nah, contohnya seperti apa? Anak-anak pernah dengar apa enggak? Benda cair, benda padat, benda gas. Nah, pernah enggak? Nah, kalau benda padat itu contohnya apa? Meja, kursi, banyak lagi lah yang bisa kalian pergunakan. Nah, terus benda cair tahu nggak? Seperti apa contohnya? Banyak lagi yang lainnya, ya kan? Terus sebutkan contoh benda padat yang anak-anak ketahui dan diketahui di rumah yang sering kalian gunakan. Ngacung dulu. Coba. Meja. Kursi. Meja udah.
Lemari. Apa? Pintu. Rel. TV. Rel. Kasur. Rel. Buku. Lantai. Ya, pertanyaan kali tadi, barang apa, barang benda padat yang sering kalian gunakan? Lantai digunakan apa? Enggak kan? Enggak. Ya. Kayak meja, kursi, kasur dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Apa itu perubahan bentuk zat? Nah, kita sekarang maju lagi. Nah, apa itu perubahan bentuk zat? Apa ini? Apa? Ini apa? Perubahan bentuk zat adalah ya, jadi perubahan bentuk zat adalah perubahan yang terjadi pada wujud fisik atau suatu zat. Nah, ada berapa bentuk zat dasar seperti benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, kita dapat melihat perubahan bentuk zat di kehidupan kita sehari-hari dan sering kita gunakan. Nah, ada enggak? Nah, seperti yang Pak tanya tadi, ada beberapa benda yang biasanya itu kita gunakan di rumah. Ada benda padat juga sering kita gunakan apa enggak? Sering kita gunakan apa enggak? Jadi ada benda cair sering kita gunakan apa enggak? Ya, sering kita gunakan. Terus benda gas kita gunakan apa enggak? Digunakan. Berarti semua benda yang ada di kehidupan di sekitar kita, nah itu sering kita gunakan. Walaupun toh ada beberapa yang tidak kita gunakan, tapi digunakan orang lain. Nah, seperti kebutuhannya masing-masing. Oke, lanjut. Nah, ini ada video. Nah, jadi anak-anak silahkan nanti tonton videonya. Habis itu anak-anak pelajari apa yang ada di dalam video tersebut, ya, yang ada di dalam video ini yang akan kita tayangkan. Habis itu anak-anak akan mengulang kembali atau mengulas nantinya dibahas di pertemuan kita selanjutnya. Oke? Siap? Siap? Kalau biasanya itu ada yang namanya kepolisian itu SIAP, siap, itu bisa? Bisa, oke. Kepolisian peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menanggung atau bermasalah. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan penguburan. Apa saja tuh penunjukan dari contoh di sekitar kita ya? 1. Membeku. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair yang dimiliki sudah jadi kemudian, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang masuk ke dalam freezer dalam waktu sebagai batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari membeku. Mencair adalah berbentuk dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut
ini, bagaimana sih menggunakan air panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama akan habis berubah menjadi gas. Nah, mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat mengeluarkan energi panas. Contoh pada proses ini saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar jadi basah. Kelima, mengubin. Mengubin ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat mengeluarkan energi. Contoh pengubinan bisa tidak terkabur batu yang disimpan dalam lemari. Aku lama-lama akan habis daripada keluar dari kokon. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini sebenarnya adalah perubahan uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman lainnya ya guys. Bye bye. Bye bye. Jangan lupa ya like ya gitu ya. Ya. Oke. Dari yang video yang anak-anak lihat ya, anak-anak tadi itu menemui yang namanya bentuk zat dasar, ya kan? Bentuk benda padat, ya. Bentuk zat dasar yaitu benda ada tadi itu yang paling benar apa? Padat, cair, gas, gas. Nah, deskripsinya ini benda padat itu apa? Nah, jadi benda padat itu adalah segala sesuatu yang berwujud padat dan yang masanya menempati ruang atau berhadapan dengan volume tertentu. Nah, intinya gini. Nah, benda padat itu bisa kita pegang. Nah, terus mempunyai yang namanya massa atau berat. Bisa kita lihat itu ciri-ciri benda padat. Yang selanjutnya yaitu apa? Benda cair. Apa itu benda cair? Nah, benda cair adalah wujud benda yang sifatnya tidak tetap dan mampu berubah mengikuti apa? Wadahnya. Nah, kok mengikuti wadahnya seperti apa? Nah, seperti apa? Air. Di mana? Di mana kok menempati wadahnya maksudnya? Nah, ketika air ditaruh di dalam gelas, maka bentuknya seperti apa? Iya tak? Nah, ketika air ditaruh di gelas, maka bentuknya seperti gelas. Kalau air ada di botol, ya, berarti bentuknya seperti apa? Botol. Nah, makanya benda cair itu mampu berubah mengikuti wadahnya, itu adalah salah satu sifatnya. Ya. Tuh, selanjutnya yaitu apa? Benda gas. Benda gas itu apa? Benda gas adalah wujud benda yang volumenya dan bentuknya dapat berubah-ubah dan sulit dilihat oleh mata. Bukan sulit lagi, tidak bisa dilihat oleh mata. Berarti hanya bisa diapakan? Hanya bisa dirasakan. Nah itu bisa? Tahu? Paham? Oke, lanjut. Perubahan wujud zat. Yang pertama itu ada yang namanya perubahan zat. Apa itu? Membentuk. Selain ada massa, ada
ciri-ciri dan lain sebagainya. Benda itu mempunyai yang namanya perubahan bentuk. Yang pertama yaitu perubahan wujud zat, yaitu membeku. Terus yang kedua apa? Cair. Yang ketiga menguap. Yang keempat mengembun. Yang kelima mengkristal. Nah, itu ada perubahan wujud zat, membeku, mencair, menguap, mengembun, dan mengkristal. Ada lagi satu apa? Ini enggak ada, yaitu menublim. Nah, tadi bahas kok ada situ? Katanya seperti itu. Kok enggak ada situ? Satu. Nah, kemana? Nah, jadi berarti Pak lupa ya. Itu. Jadi bagus pertanyaannya Bagas. Kok enggak ada? Itu ya. Jadi yang enggak ada yaitu Lanjutnya, perubahan wujud zat membeku. Apa ini membeku? Coba lihat. Membeku adalah perubahan wujud zat. Yang pertama ialah membeku, yaitu air yang berubah menjadi agar. Nah, anak-anak tahu perubahan itu? Tahu? Ya, contohnya seperti apa? Es batu dengan batuan apa? Kulkas, diesel ya itu. Nah, itu perubahan membeku. Nah, jadi perubahan membeku ini adalah perubahan dari benda cair ke benda padat. Nah, terus selanjutnya yaitu mencair. Siapa yang suka ini? Ya, nanti beli ya. Nanti beli. Siapa yang suka? Nah, kalau suka semua. Nanti beli ya sama ayahnya. Nah, mencair. Oke, mencair yaitu apa? Wujud kedua adalah mencair. Ya, jadi perubahan mencair ini adalah perubahan dari padat menjadi cair. Nah, contohnya seperti pada gambar ini meleleh, ya kan? Perubahan padat ini yang biasanya anak ketahui seperti apa? Contohnya, es krim seperti gambar ada lagi. Es batu ketika ditaruh di ruangan terbuka maka dia akan mencair menjadi apa? Menjadi air. Oke. Selanjutnya yaitu menguap. Ya, menguap ini apa? Nah, kok bisa menjadi gas, Pak? Kenapa? Karena ketika air menguap, ya, ketika air menguap ini, ya menguap, ketika anak-anak tetap dibiarkan saja menguap terus gitu. Nah, itu akan apa? Airnya gimana? Airnya akan habis menjadi apa? Menjadi gas. Dengan bantuan apa? Api. Bantuan api atau energi panas. Jadi itu. Ya, itu adalah proses perubahan air menjadi gas. Selanjutnya apa? Mengembun. Mengembun itu adalah ya, mengembun adalah perubahan dari benda gas menjadi air. Nah, ini sering kita temui itu di pas waktu apa? Pagi, malam. Anak-anak tahunya gimana? Kalau pagi di dalam ada apa? Air. Nah, dalam ini hujan loh ya. Jadi
biasanya kalau pas waktu kemarau pun, pas waktu pagi itu di daun itu biasanya ada airnya. Itu yang namanya apa? Itu adalah namanya proses yang namanya mengembus. Terus lagi, kalau pas waktu malam, ya malam biasanya gimana? Tahunya kok ada perubahan benda atau perubahan zat itu tahunya gimana? Kalau malam gimana? Ayo, gimana? Di jok sadel. Oh, biasanya kalau anak-anak parkir gitu ya, parkir di luar, terus joknya sepeda motor itu ya, biasanya kan, loh, kamu kan kok telat. Nah, itu yang namanya proses mengembus. Biasanya kalau di mobil, pas waktu mobilnya taruh di luar, kacanya itu kan nggak kelihatan itu keluar, ya, ada tetesan air, itu yang dinamakan mengembus. Yang selanjutnya yaitu mengkristal. Mengkristal apa? Yaitu mengkristal adalah proses perubahan wujud benda, mulanya berupa benda gas menjadi benda apa? Itu mengkristal. Ini kejadian ini di tempat, hanya di tempat yang tertentu, kayak di suatu negara yang mempunyai apa? Mempunyai musim yang sangat dingin, dan dinginnya itu bisa menjadikan udara itu menjadi es. Nah, es itu biasanya yang dinamakan mengkristal. Nah, terus selanjutnya kita akan karena kita berkelompok, saya akan membagikan ini LKPD. Wah, perwakilan satu kelompok maju. Ini. Oke. Di kertas yang anak-anak pegang itu ada nama kelompok ya. Ada nama kelompok, dan di situ di sisi ada membaku, menguap, mencahaya, dan di sini ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan, dan nantinya anak-anak akan menggunting dan menempel. Nah, jadi gak usah menempel ya, gak usah menempel. Nah, jadi kita tulis di sini ini menyublik proses apa. Ya, proses apa ditulis saja. Oh, ngerti. Tulis di bawahnya ya. Oke, silakan kerjakan bareng-bareng. Nanti gambarnya ini juga diikuti, Pak. Ya, bawahnya. Proses apa pada gambar itu dilihat. Oh.
Ya. Dulu. Udah, makan. Gula. Ya sudah, ya sudah. Yuk. Nah, selanjutnya kita ini udah sedikit tahu tentang prosedur bangsa. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya proyek. Nah, proyek kita ini ya harus disiapkan dengan matang-matang. Nah, kapan ya dilaksanakan proyek kita? Kapan? Jadi waktunya itu sekarang. Nah, kelompoknya siapa aja coba? Nah, di kelompoknya Kevin ada berapa orang? 6. Nah, terus kelompoknya Bagas? 6. Kelompoknya ini siapa namanya? Ya, berapa? 6. Nah, sini berapa? 5. Jadi 6, 5. Nah, itu kita akan melakukan proyek yang namanya perubahan apa? Perubahan bentuk zat benda yang ketika kita melakukan proses itu anak-anak bisa menciptakan sesuatunya apa harus direncanakan, ya kan? Orang-orang sudah tidur. Nah, contohnya apa? Contohnya perubahan seperti apa yang bisa kita gunakan untuk pelajaran kita hari ini apa? Coba perubahan wujud apa? Apa punya mungkin? Padat menjadi cair. Di sini? Padat cair juga. Di sini? Ya. Air menjadi padat. Terus? Air menjadi padat. Oke. Silakan kita akan membuat proyek ini. Anak-anak harus menyiapkan
dan ditulis di lembar kerja kelompoknya, ya, lembar kerja kelompoknya bahannya yang kalian gunakan apa saja. Ya, ini habis ini ya, habis ini anak-anak tulis bahannya apa saja, terus habis itu caranya gimana membuatnya, ya kan? Terus proses apa yang ada di yang kalian kerjakan itu prosesnya. Siap? Siap? Yuk. Kerjakan, kita kerjakan. Nah, kerjakan. Yang lain kerjakan. Ada yang mengerjakan juga. Oke, nanti apa no? Pasangin dulu. Oke, dulu. Ya. Yang lainnya nulis gantian.
Udah ini. Taruh mana? Ini. Udah. Hah? Belum. Sampai
Coba. Jadi minta ya. Sambil ditulis prosesnya, jangan lupa, ayo. Gas, gas. Kumpulkan dulu. Ya.
Ya. Ya. Ini tunggu ini. Satu. Ini. Ya. Kenapa nih?
Sudah. Nanti kena kipas. Ya. Oke. Ya. Selesai. KKBD-nya mana? Sudah ditulis KKBD-nya? KKBD-nya mana? Sudah? KKBD-nya mana? Sudah? Belum, Pak? Ini harus baik ini. Ada apa ini? Ini ada apa ini? Ya, oke, sudah. Sudah satu. Ya, ya. Oke. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Maksudnya kayaknya ada yang jadi, ada yang lain. Ini ada perubahan untuk ya ini punya kelompok siapa ini? Nah, kelompok siapa? Nah, ini perubahan bentuk apa coba? Namanya apa sih? Namanya apa ini? Bentuk. Namanya apa?
Hah? Salam buah coklat. Salam buah coklat. Salad buah coklat. Berarti ini apa bahannya? Jeruk, anggur. Nah, itu banyak ya. Ini perubahan bentuk apa ini? Yang mana yang cair padatnya? Coklat ini prosesnya gimana coba? Pertamanya dilelehkan, habis itu dipanaskan ya kan? Dilelehkan, dipanaskan itu habis itu diaduk, terus ditumpahin ke buah. Ya. Oke. Nah, ini. Nah, itu punya siapa? Waduh, kayak semua kering. Ini apa namanya? Hah? Es lumut. Es lumut ini bahannya apa ini? Yes. Oh. Nah, yang paling penting ini perubahan apa? Cair menjadi yang padat apanya? Es batunya. Nah, terus menjadi cair. Berarti prosesnya ini dicairkan es batunya. Oke. Terus ini namanya apa? Apa namanya? Hah? Gel. Apa namanya? Namanya apa? Kelompok berapa ini? Hah? 3 ini namanya apa? Iya, apa? Apa ini? Nutri-gel. Bagus ini. Tuh. Ini perubahan apa? Cair menjadi padat. Prosesnya dimasak dulu, dicairkan. Habis itu ditaruh di ini apa namanya? Lengser ya. Terus habis itu ditumpahin. Kalau kering ini bisa padat ya. Ya, oke. Terus ini apa ini? Namanya? Jeli susu. Hah? Nanti diganti. Oh ya, oke. Terus ini prosesnya gimana? Dimasak, dipanaskan, terus. Nah, ini proses perubahan apa? Cair menjadi. Oke. Kita di waktu yang sesingkat ini anak-anak bisa menciptakan sesuatu, ya. Maksudnya apa? Di sesuatu yang anak-anak buat ini selain bermanfaat, ya, bisa dimakan, ya. Terus habis itu di sini juga menggambarkan atau ada perubahan dari benda-benda yang terutama cair padat dan benda padat menjadi cair. Nah, semuanya prosesnya ini tadi Pak Rupiah itu menggunakan apa? Menggunakan bantuan yaitu api untuk prosesnya. Ya, untuk prosesnya menggunakan api. Digunakan untuk apa? Di situ ada lagi selain proses beku menjadi cair, cair menjadi beku, ada proses apa lagi coba? Ya, ada proses apa lagi? Ada proses yang namanya cair menjadi gas. Menguap itu kan? Ya, ada proses cair menjadi gas, ada proses gas menjadi cair di kita yang lakukan barusan. Ya, alhamdulillah anak-anak sudah menciptakan suatu proyek yang sangat bagus menurut Pak Arif. Ya, menurut Pak Arif sangat bagus sekali. Nah, ini juga bisa dimakan semua. Pak Arif jadi pengen ngiler ini. Oke.
lanjutkan. Dan ini ada salah satu deskripsi dari proyek tadi, dan nanti kita akan melakukan proyek atau melakukan presentasi di pertemuan kita yang kedua. Oke? Oke? Ya? Nah, gimana perasaannya hari ini? Senang. Yang bilang senang berhitung. Coba mulai dari siapa namanya? Mbak Dia. Senang nggak? Satu senang, gitu. Satu senang, gitu. Dua terang. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang pagi menjelang siang. Jadi untuk hari ini kita di pertemuan kedua kita juga akan membahas lagi yang namanya membahas kemarin tentang yang namanya perubahan wujud benda. Ya, jadi perubahan wujud benda sudah kita kita bahas lagi perubahan wujud benda, yaitu ada apa aja kemarin? Ada benda cair, benda padat, benda gas, dan di situ semua sudah mempunyai ciri-ciri dan masing-masing untuk volumenya juga sudah. Terus habis itu juga anak-anak juga sudah mempraktekkan membuat proyek dari perubahan bentuk benda. Ya, tadi kemarin sudah ya. Nah, kemarin membuat apa kelompok berapa ini kemarin? Kelompok 1 membuat apa? Es lumut. Nah, terus salad buah coklat, terus es dari susu, terus es cincau. Wah, seger-seger gitu ya. Seger-seger. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, coba kita berdiri dulu yuk. Ya, kita akan coba pemanasan dulu. Ya, kita pemanasan dulu. Silakan semuanya lihat video. Yuk. Yuk, ikuti.
Rani pengen 2 kelompok yang untuk presentasi hasil karya project kemarin. Nah, kemarin. Oke, kelompok mana ya siap? Kita ambil semua apa sebagian? Nah, oke, semua dari yang terkecil kelompok yang terkecil atau terbesar. Oke, berarti mari baca yang menentukan. Jadi ini kanan kiri, ini kanan kiri. Coba kanan sama kiri switch. Sing menang apa sing kalah? Sing kalah 2. Oke, ini ya. Hom dulu. Hom. Satu kelompok wis, yang ini mana? Yo. Satu. Dari sini mana? Ya. Hom. Oke, Pak Alay. Nah, foto, ayo lagi. Satu. Oh, terakhir. Ya. Berarti kelompoknya bagas juga. Ajar dong. Silakan perwakilan presentasi. Oh ya, tapi yang presentasi di tengah. Maju dikit. Oke. Oke. Nah, dari kelompok berapa? Silakan presentasikan. Ada di Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil proyek kami membuat salad buah coklat bersama kelompok saya. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat salad buah coklat adalah anggur, semangka, jeruk, dan coklat, minyak, susu kental manis, alat, kompor, pisau, sendok, plastik. Cara membuat: pertama-tama memotong buah-buahan. Setelah memotong, buah-buahan masukkan ke wadah, lalu lelehkan coklat sampai meleleh. Setelah meleleh, lalu siramkan coklat ke buah. Tambahkan meses dan susu kental manis. Perubahan apa itu? Perubahan padat menjadi cair dan cair menjadi gas. Padat menjadi cair menjadi gas. Kasih tepuk dong. Tepuk semangat. Jadi untuk kelompoknya Rani itu merubah benda dari apa? Dari padat menjadi cair, terus cair menjadi gas.
Dengan bantuan apa kemarin? Bantuan api. Oke. Jadi di situ ada juga proses penguapan ya. Seperti itu. Oke, dong. Kasih proses dong. Dan kita kelompoknya. Tadi berapa ya? Kelompoknya lah. Alvin. Kevin. Kan kalah. Ya. Es lumut, oke. Alat susu, nutrijel, es batu, air, dan gula. Dan bahan sendok, panci, kompor, gelas. Cara tuangkan susu ke gelas, tambahkan air secukupnya. Siapkan kompor dan panci, tuangkan air secukupnya. Masukkan nutrijel ke air yang mendidih. Tuangkan nutrijel yang masih panas ke dalam es batu dan diaduk-aduk. Setelah diaduk, tuangkan susu kental manis. Es lumut siap disajikan. Proses apa itu? Proses perubahan apa? Bentuk benda padat menjadi cair dan cair menjadi gas. Padat menjadi cair, cair menjadi gas. Oke, terima ayo. Selanjutnya kelompok Asin. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Alat baskom, sendok, panci, kompor. Membuat apa? Kamu membuat apa? Es susu jeli. Es susu jeli. Oke. Alatnya apa? Baskom, sendok, terus panci, kompor. Ya. Bahan susu, nutrijel, air, es batu, gula. Cara memasak: masukkan nutrijel ke dalam panci. Setelah itu masukkan gula dan diaduk. Tunggu nutrijelnya matang. Setelah itu taruh nutrijelnya di baskom. Tunggu sampai membara. Setelah mengeras, masukkan ke dalam gelas. Setelah itu masukkan susu ke dalam gelas. Itu perubahan apa? Cair. Cair menjadi padat. Padat menjadi cair juga. Cair menjadi gas juga. Ya. Penguapannya itu. Ya. Oke, kasih proses dong. Kasih proses dong. Ayo, pokoknya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Cincau ya. Ya, apa? Nama bahan susu, agak-agak, komputer, meja, es batu, alat, gelas, sendok, kap, proses masukkan air sampai lalu masukkan Kasih applause dong. Ya, terima kasih ya. Berarti intinya kita melakukan proses dengan baik dan bagus, sempurna sekali, alhamdulillah. Dan kita juga mendapatkan ini. Nah, ini sekarang kalau kita dari kemarin itu mengerjakan LKPD yang kelompok, sekarang kita mengerjakan LKPD yang ya, ditulis namanya lebih cepat lebih baik. Boleh, boleh, boleh. Silakan, kerjakan. Apa namanya?
Sudah? Kalau sudah, silakan buka. Oke, sekarang alhamdulillah kita sudah selesai. Silakan bisa dimasukkan. Nah, kebetulan mari kita buka. Porsi apa? Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki loh, kamu Assalamualaikum.